Kamis 28 Juli 2022, Yayasan Dharma Setia Kosgoro melakukan pelantikan Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK Kosgoro Kota Bogor di Aula Geraha Solidaritas SMA Kosgoro Kota Bogor. Kegiatan pelantikan dan serah terima jabatan kepala sekolah ini merupakan budaya Yayasan Dharma Setia Kosgoro. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan kandidat terpilih memiliki kebanggaan tersendiri, meningkatkan rasa tanggung jawab agar seluruh sivitas akademika di Yayasan Dharma Setia Kosgoro menjadi saksinya. Acara ini pun turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Dharma Setia Kosgoro, Bapak Dr. Widianto Dwi Surya, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat yang diwakili Bapak Dudi Budiman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Dr. Andes Hanafi, Pengawas Pembina SMA Bapak Kusnandar, Pengawas Pembina SMP Bapak Muhammad Sadikin, Pembina Yayasan Dharma Setia Kosgoro yang diwakili Bapak Haji Iwan Ruswandi, dan organ penunjang Yayasan Dharma Setia Kosgoro. Dr. Widianto Dwi Surya menuturkan bahwa acara ini adalah kebiasaan yang dilakukan Yayasan Dharma Setia Kosgoro setelah melakukan pemilihan dan seleksi pada calon kepala sekolah yang mencalonkan diri. Dalam rangka pemilihan kepala sekolah ini sangat transparan ya, prosedurnya itu jelas. Bahwa kita mulai dengan membentuk tim penilai pengangkatan kepala sekolah. Kemudian setelah itu kita melakukan penjaringan dari guru-guru yang mempunyai potensi untuk menjadi kepala sekolah. Nah, kebiasaan pelantikan dan serah terima jabatan ini memang selalu kita laksanakan. Ya mungkin di sekolah-sekolah lain kebiasaan ini tidak ada. Tapi khusus untuk Yayasan Dharma Setia Kosgoro, ya kepala sekolah yang terpilih, ya kita lakukan acara pelantikan dan setelah terima jabatan. Ya, hal ini mempunyai makna bahwa mereka pertama itu adalah kebanggaan mereka menjadi kepala sekolah. Yang kedua, seluruh sivitas akademika di lingkungan yayasan itu menyaksikan, sehingga kita berharap akan ada dukungan. Ya. Nah, yang selanjutnya di 4 tahun ke depan ini, kepengurusan mereka itu tentunya ada berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Internal ini, tantangan internal itu terkait dengan Yayasan Dharma Setia Kosgoro itu sendiri. Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan melakukan reorganisasi kepengurusan pada tahun 2023 nanti. Itu kepengurusan yayasan itu tidak lagi dikelola oleh para pendiri. Yang saya salah satu pendirinya yang sekarang mendapat amanah menjadi ketua yayasan. Tetapi 2023 itu insya Allah kita akan berikan estafet kepemimpinan itu kepada kader-kader yayasan. Nah, yang kedua tantangannya itu kita akan menerapkan sistem manajemen informasi terintegrasi di yayasan ini berbasis kepada aplikasi, dan itu pun perlu dukungan dari kepala sekolah yang terpilih. Di luar eksternal kita juga masih banyak tantangan, khususnya dalam kaitannya dengan program Kementerian Pendidikan, itu program Merdeka Belajar. Ya, insya Allah ya kita berharap bahwa yayasan ini tetap solid dan kedepannya akan lebih maju. Kepala sekolah terpilih pun turut menjelaskan program terkait masa jabatannya selama 4 tahun ke depan yang berisi visi maupun misi masing-masing yang akan mereka jalankan. Oke, terima kasih. Yang pertama sih rencananya memang membuat program sekolah. Nanti akan dimulai dengan rencana rapat kerja, kemudian kita akan membuat rencana kerja 4 tahunan. Ya, nanti akan kita turunkan menjadi rencana kerja tahunan. Kemudian untuk kegiatan bisa terlaksana pasti ada RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Itu nanti akan kita susun bersama-sama sehingga itu menjadi acuan kita pedoman untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di SMA Kosgoro khususnya. Harapannya banyak sekali. Jadi yang pertama sih mungkin yang paling dekat yang kita akan jangkau itu bagaimana meningkatkan jumlah lulusan SMA Kosgoro itu diterima di perguruan tinggi khususnya negeri. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan sehingga sekolah ini bisa menjadi tujuan dari masyarakat orang tua calon siswa berikutnya. Kalau harapan SMP tentunya pasti sama dengan SMA dan SMK Kosgoro ya. Jadi kita tetap
bisa eksis terus di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Yang kedua tetap maju. Yang ketiga adalah harapannya siswa kita, ini yang penting. Jadi mudah-mudahan setiap PPDB target yang kita harapkan itu sesuai dengan yang diinginkan. Dan tujuannya biar sekolah di Kosgoro ini tiga-tiganya SMP, SMA, SMK tetap menjadi pilihan pertama masyarakat setelah negeri biasanya. Tentu kita punya harapan yang tinggi terhadap perkembangan SMK Kosgoro di 4 tahun ke depan, karena ini akan menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama tentu proses peningkatan mutu lulusan, pada prinsipnya itu menjadi goal targetnya saya. Kemudian yang kedua mutu guru untuk bisa menjadi guru yang profesional. Ketiga tentu adalah proses pengelolaan manajemen sekolah seapik mungkin, sesistematik mungkin. Artinya bahwa ada proses pelayanan prima yang kita mulai lakukan perbaikan pembenahan di sana sini. Tujuannya adalah nilai kepuasan dari masyarakat, dan yang terakhir tentu adalah pada proses pembelajarannya, agar kemudian ada kepuasan dari peserta didik bahwa SMK Kosgoro memang memberikan layanan yang terbaik. Selain kegiatan serah terima dan pelantikan kepala sekolah baru, acara ini diisi dengan penampilan tari dari murid SMP Kosgoro dan live musik dari murid SMA dan SMK Kosgoro. Dari Bogor, tim Bogor Raya TV mengabarkan.